Halo, Shalom Sobat Donpras dimanapun berada. Apa kabar? Saya berharap semua teman-teman lebih baik daripada waktu yang lalu. Dengan video ini saya juga mau mengucapkan banyak terima kasih untuk komentarnya di video-video saya. Juga kesaksiannya sangat memberkati saya. Dengan ini saya juga mau menyapa semua saudara-saudara saya dari seluruh Indonesia dan luar negeri. Ada yang dari Jawa Barat, Jawa Timur, dari Alor, dari Bengkulu, dari Papua, wow luar biasa, dari Amerika Serikat, dari Taiwan, dan dimanapun, dari Belanda juga ada. Terima kasih teman-teman, itu sangat memberkati hidup saya. Nah, pada hari ini saya akan bersaksi tentang Tuhan Yesus sanggup. Topiknya Tuhan Yesus memulihkan. Saya lanjut ya teman-teman ya. Dalam Yesaya 61 dikatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain cabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Waktu itu ayat Yesaya 61 ini begitu terngaung di dalam hati saya, dan saya berpikir pasti Tuhan akan berbicara. Pada waktu itu saya ingat ketika saya sedang berbicara dengan teman saya, lagi sudah selesai kebaktian, nah tiba-tiba ada satu anak muda yang saya juga nggak kenal siapa dia, dan dia berkata, Kak Doni, tolong saya diusir, saya mau tinggal sama Kak Doni. Tolong saya udah nggak punya duit dan nggak punya siapapun di Belanda ini. Terus saya berpikir gini, wah Tuhan, apakah ini Yesaya 61 yang Tuhan maksudkan? Kemudian saya melihat orang itu dan berkata dalam hati saya begini, Tuhan, bukan karena kuat dan gagah saya, tapi karena Engkau berikan aku kata hikmat untuk mengatasi hal ini. Karena saya nggak kenal dia, saya nggak tahu. Tiba-tiba kalau nggak salah ada saudara seiman juga, saudari, dia wanita, dia berkata sama saya, Kak Don, saya kenal dia. Oh iya kenal, ya udah, dia lagi aku suruh tunggu aku tuh di situ. Gimana orangnya? Waduh, saya nggak bisa ngomong ya, kayaknya saya tahu kehidupan dia tinggal di Den Haag dan kehidupannya lumayan amburadul. Waduh, saya berkata, Tuhan, kalau Engkau yang maksudkan bahwa tolong mampukan saya dan beri satu damai sejahtera, aku bilang kayak gitu. Nah kemudian ya saya kan masih di dalam gereja, dan saya bilang sama anak muda itu, tunggu aja di situ ya sebentar, nanti saya samperin. Dan kemudian saya bilang sama dia, oke, kamu ikut aku ya. Ya dia rada diem gitu, karena saya juga kurang tahu apa yang dialami atau apapun yang berkecamuk dalam pikirannya. Saya ajak pulang, terus percaya apa yang Tuhan berikan pasti Tuhan akan memberkati kita juga kan. Setelah itu dia ngomong, Kak Doni, Tony itu reputasinya jelek di Den Haag. Dia itu pecandu narkoba, jadi hati-hati aja di rumah Kak Doni. Nanti ada barang-barang yang diambil terus dijual, karena dia kayaknya udah nagih tuh. Waduh, aku bilang seru juga nih. Terus saya tutup teleponnya, terus saya lihat dia, terus aku bilang, Ton, ceritain dikit tentang diri lo. Iya nih bang, aku asalnya dari Bangka Belitung. Ya kan, saya juga dalam hati saya ini seru bahwa Tuhan itu selalu punya cara untuk membuat firman-Nya real dalam hidup kita, ya kan? Bapak Ibu Saudara juga mengalami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika dia ngajari saya tentang Yesaya 61 untuk membebaskan tawanan, saya belum punya clue apa yang Tuhan maksudkan, ya kan? Dan saya juga nggak jadi keminter, jadi saya nggak mau pinter gitu dan menangkap, oh begini dan begitu. Oh, saya udah pernah nolong Mark dan saya akan lakukan ini, enggak. Saya akan bilang, Tuhan, ini gimana Tuhan? Karena Tuhan yang mengerti hati manusia. Kita nggak ngerti, Tuhan ngerti. Tapi kalau kita kerjasama dengan Roh Kudus, kita menjadi satu tim dengan dia, dengan hikmat, kekuatan, dan kuasanya. Terus ketika aku lihat mukanya, dia
penuh dengan ketidakpercayaan diri. Saya percaya karena dalam kondisi masih memakai narkoba ya, jadi sangat low esteem lah, kepercayaan dirinya sangat rendah. Nah setelah tanya, dia bilang, Ton, lo masih ngerokok? Iya nih, saya masih semua nih Kak Don. Saya percaya nih Kak Don itu bisa mendoakan saya dan sembuh. Terus saya berkata gini, iya saya berharap juga secepat mungkin itu terjadi, karena saya juga nggak mau dia dalam keadaan yang sama gitu ya kan. Saya juga percaya bahwa orang tuanya nggak mungkin tahu keadaannya ya kan, anaknya di perantauan. Ya kemudian setelah itu ya hari berganti hari, dan Tony ini anaknya sangat selebor gitu. Jadi saya nggak ngasih kunci. Saya nggak ngasih kunci untuk dia masuk rumah. Karena saya percaya, saya belum percaya sama dia bisa bertanggung jawab atas hal yang kecil itu. Kunci loh, kunci rumah. Jadi apa? Teman-teman saya buka tuh jendela. Karena jendela itu langsung terbuka dan langsung ke jalanan di Belanda itu. Nah jadi kemana-mana dia selalu buka bukan melalui pintu tapi melalui jendela. Jadi ya saudara bayangkan aja, jadi lucu lah. Nah oke, suatu saat saya pulang dari kebaktian, saya mikir ada yang aneh nih. Kenapa? Karena pintu terbuka, saya rasa dia ada di dalam, tapi dia tidak mau keluar dari kamar mandi. Terus saya tahu bahwa dia sedang make gitu. Terus saya bilang gini sama dia, Ton, dalam hitungan ketiga, lo nggak keluar, lo nggak boleh tinggal di sini. Yang kedua, lo ngaku dan lo bilang lo mau berubah. Dia lucu banget sih Tony. Saya ingin kalau kejadian itu saya tersenyum-senyum. Dia langsung teriak, saya pilih yang kedua Kak. Jadi dia lagi make, terus saya bilang udah keluar. Saya nggak mau dia rasa tertuduh banget. Saya bilang gini, lo bersihin semua kamar, lo nanti di luar, lo tenangin diri, dan lo mikir tadi apa yang lo omongin ke gua, itu benar atau enggak. Oke, saya masuk ke kamar, dan setelah 1 jam saya lihat kamar, rumah, bahkan kulkas pun rapi. Saya ketemu dia di depan, saya juga deketin dia lagi ngerokok. Saya bilang, gimana Ton? Udah enakan kepala lo? Maksudnya kan kalau lagi make mungkin sekarang lagi manteng-manteng ya kan orang bilang. Udah sehat kepala. Ya nih Kak, saya mau berubah nih Kak. Saya benar-benar mau berubah. Aku bilang ya bisa berubah, asal punya satu tekad yang kuat untuk lepas dari sini. Gue sih pasti tolong lo, tapi kalau lo nggak mau terbuka ya gue nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udah. Setelah itu beberapa bulan kemudian kayaknya dia udah mulai mengurangi yang dia pakai ya. Saya nggak tahu jenis apa yang dia pakai. Saya pikir 3 bulan setelah berlalu itu baik, Bapak Ibu Saudara. Sampai satu saat ketika saya lagi khotbah, tiba-tiba ada teman saya yang bilang gini soal waktu. Oh ya, saya pikir saya harus menyudahi isi khotbah saya. Kemudian setelah saya berdoa selesai, telepon. Pas saya angkat teleponnya, suara Tony. Help my, tolong aku. Dia anaknya lucu, dia bahasa Belandanya ya biasa aja, tapi dia berani orangnya, dan dia sebenarnya pintar. Tolong saya lagi di kantor polisi, saya ditangkap polisi, saya bisa keluar kalau ada penjamin, apalagi yang bisa dipercaya. Saya bilang, kakak saya pendeta, saya ada di Den Haag sekarang, tolong ya, ini alamatnya. Terus saya mikir, ini seru banget ya. Ya udah, saya setelah selesai khotbah, saya ke kantor polisi. Terus, mana rumah Lelangi? Bilang gitu. Here is your friend of family. Terus dia udah kayak, ya dia orangnya berani gitu sama polisi. Dia bilang, iya, dia nggak tahu dia ngomong apa gitu. Dia pokoknya intinya dia bilang, ya negara lu ngejajah gua. Sekarang tadi gue udah diminta nasi goreng, sekarang gue minta minum. Terus dalam hati gue, bukannya cepet-cepet, aku udah main mata sama dia, ayo cepet-cepet pulang. Ya karena saya tahu statusnya dia nggak punya status, izin tinggalnya nggak ada gitu loh. Aduh, bilang nekat banget nih orang. Terus aku bilang, ayo cepetan. Terus aku pulang di mobil, aku bilang, Ton, gimana Ton? Kenapa bisa terjadi gini? Yang minta maaf Kak. Ya karena saya mungkin lagi pusing, saya pakai lagi, saya mabok gitu. Saya mungkin berantem di jalan, saya nggak ngerti Kak. Aku bilang ya udahlah, daripada kita ngomong, mendingan kita makan. Ya bagus, kita makan. Nah, terus ya udah, aku bilang udah Ton, lo pasti bisa lah. Aku bilang lo pasti bisa berubah. Tahu nggak teman-teman apa yang saya ingat? Saya tuh nggak jauh beda dengan dia, walaupun saya nggak pakai narkoba, tapi sikap saya dulu. Saya mikir udahlah Ton, lo pasti bisa. Oke, terus waktu berjalan lagi,
6 bulan anteng. Nah tiba-tiba kali ini saya ingat saya kurang tahu kenapa, tapi saya ditelepon dia benar-benar ada di penjara karena kasus kriminal. Kemudian saya telepon, ya saya keluarganya, polisi cuma bilang gini, saya akan deportasi orang ini sesegera mungkin dari Belanda karena tindakannya sangat meresahkan. Polisi yang ngomong sama saya, yang saya butuhkan adalah koper dan taruh barang-barangnya, pakaian segala macam. Ya udah, saya pikir ya udah saya temuin, kalau nggak salah saya temuin di Amsterdam karena dekat dengan Schiphol kan bandara. Kemudian setelah saya taruh koper, saya mau masuk, kalau nggak salah penjara itu saya mau masuk ke dalam ruangannya, polisi bilang tidak bisa, hanya kesini sampai di sini, dan ini kopernya mana? Oke, kopernya. Terus saya bilang saya mau berdoa buat dia, karena kalau bapak bilang mau saya dipulangkan ke Indonesia, saya mau berdoa. Terus polisi bilang nggak bisa. Oke, saya di mobil saya bilang sama Tuhan, kalau engkau mau memulihkan kehidupan dia dan dia sudah mempertemukan kamu dengan aku, kenapa tidak ada terjadi perubahan Tuhan? Gitu, aku bilang. Terus pertanyaan itu hanging di kepala aku karena memang tidak terjadi, kelihatannya tidak terjadi apa-apa. Saya ingat besokannya entah bagaimana itu anak dia bisa telepon dari sebelum ada di pesawat, dia telepon, Kak Doni atau Bang Doni, dia bilang, gua tetap masuk jadi komunitas selo ya, jangan pernah gua dibuang karena gua ada di Indonesia. Tetap ingat gua, apa yang Bang Doni udah ajarin ke aku nggak akan aku lupa seumur hidupku, dan aku percaya di Indonesia aku berubah. Terus aku berdoa dalam hatiku karena ini cepat banget, aku bilang, Tuhan, seperti yang dia katakan terjadi dalam nama Yesus. Oke. Ya gitu, tapi pertanyaanku bilang, Tuhan, aku pikir waktumu itu di saat Tony itu tinggal sama aku, seperti aku ketemu Marek ngalamin perubahan. Nah tapi nggak terjadi apa-apa, dan kalau orang-orang nanya ke saya, gimana tuh udah masuk penjara di Indonesia, makin kacau kayaknya tuh, jangan-jangan dia mati di sana, udah kecanduan pasti, dan pasti nanti masa depannya suram. Terus aku cuma percaya dalam hatiku bahwa enggak, firman Tuhan yang kita tabur tidak akan pernah sia-sia. Oke, nah satu saat saya lagi ada komsel, setelah pulang naik sepeda, tiba-tiba ada telepon. Shalom Pak Pendeta. Wah luar biasa, aku pikir, Ton, lo ini Ton, iya, puji Tuhan. Wah dia langsung ngomong, puji Tuhan, Bang Don, saya dirubahkan oleh Tuhan. Waduh, gimana ceritanya? Ya gue, saya dijamah Bang, saya dijamah di Indonesia, benar. Tuhan Yesus tuh baik, Tuhan Yesus dahsyat. Saya sekarang lepas dari narkoba saya, merokok sih masih sedikit-sedikit nih Bang, tapi saya mau lepas dari rokok juga. Oke, good. Terus aku ngomong di telepon, jadi gimana ceritanya? Satu saat aku ingat apa yang di Belanda itu gimana ketika saya tinggal sama Bang Doni, dan Tuhan itu membuka hati saya, Tuhan menjamah saya, dan seketika saya nggak punya keinginan untuk ke hal-hal seperti itu lagi. Wah, saya terharu, dan yang luar biasa, Bang Doni ini luar biasa nih. Saya bukan ngajarin Bang Doni, jangan lupa kasih perpuluhan karena Tuhan memberkati saya dengan usaha juga. Saya punya bengkel sekarang Bang Doni di Belitung, lumayan tuh. Wah, luar biasa ya tuh, saya naik pulang sepeda tuh kayak ada lagu di hati saya. Allah bangkit. Wah, banget Bapak Ibu Saudara. Jadi sesuatu yang saya pikir bahwa Tuhan memulihkan dengan cara seperti ini, tapi Tuhan selalu punya cara dan indah waktunya untuk memulihkan kehidupan seseorang. Dan Tony sekarang mempunyai usaha, punya keluarga, punya anak 2, dan kehidupannya diubahkan. Saya berkata memang seperti Yesaya 61 tadi, bahwa Tuhan memang sanggup dan mengurapi setiap anak-anaknya, setiap kita Bapak Ibu Saudara, karena roh Tuhan ada di dalam diri kita. Terima kasih teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk mendengar kesaksian ini. Saya mau berdoa buat teman-teman yang mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun berada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau pakai semua teman-temanku yang menonton video ini. Jika Bapak Ibu Saudara tidak keberatan, mari angkat tanganmu. Aku akan mencurahkan berkat dari Tuhan. Terberkatilah engkau, tangan-tangan yang terangkat, yang mau menjadi berkat buat orang lain. Karena Tuhan pasti akan memulihkan kehidupanmu terlebih dahulu. Kamu akan diberkati Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kau berada. Engkau masih muda, masih dalam usia tua pun, pensiun, Tuhan sanggup. Dalam karirmu, dalam apapun yang kau lakukan, tanganmu akan menghasilkan perkara-perkara yang mulia buat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, aku telah berdoa. Amin. Teman-teman,
Sampai ketemu di video minggu depan. God bless you all.